Oke, hari ini kita akan bahas salah satu cerita paling dramatis dalam sejarah olahraga. Kita akan kembali ke Piala Dunia FIFA tahun 1950. Tapi kita nggak akan mulai dari awal ya. Justru kita akan lompat langsung ke akhir ceritanya. Ke sebuah momen yang begitu besar, begitu bersejarah, sampai-sampai punya nama sendiri. Ya, inilah dia, Maracanazo, sebuah kata yang artinya pukulan Maracana atau kejutan besar. Sampai sekarang, kata ini tuh identik banget sama tragedi nasional bagi seluruh rakyat Brazil. Coba deh Anda bayangkan, 174.000 orang. Itu jumlah penonton resminya di pertandingan final. Benar-benar lautan manusia. Semuanya penuh harapan. Memadati Stadion Maracana yang waktu itu masih baru di Rio. Dan suasana setelah peluit akhir itu, wah benar-benar kontras 180 derajat sama pesta yang udah disiapin di seluruh negeri. Jadi pertanyaannya, kok bisa? Gimana ceritanya semua jadi berantakan buat tim yang udah selangkah lagi jadi juara? Oke, untuk benar-benar ngerti kenapa ini jadi guncangan besar, kita harus mundur sedikit. Turnamen tahun 1950 ini istimewa loh. Ini Piala Dunia pertama sejak tahun 1938. Jadi, ini semacam simbol bahwa dunia mulai bangkit lagi setelah hancur lebur karena Perang Dunia Kedua. Jadi, setelah vakum selama 12 tahun, akhirnya Piala Dunia kembali. Dan Brasil, negara yang gila banget sama sepak bola, terpilih jadi tuan rumah. Mereka siap banget buat bikin pertunjukan yang gak akan dilupakan dunia. Nah, total ada 13 tim yang datang dari 3 konfederasi berbeda. Mereka bertanding di 6 kota. Dan semuanya mengincar satu piala yang namanya baru diubah saat itu, menjadi trofi Jules Rimet. Ini untuk menghormati Presiden FIFA legendaris yang udah menjabat selama 25 tahun. Piala Dunia kali ini juga punya satu hal yang unik banget. Panitianya mikir, kasihan kan tim-tim yang udah jauh-jauh datang terus langsung pulang cuma karena kalah sekali, jadi mereka mengubah format turnamennya. Jadi, beda banget sama sekarang. Nggak ada tuh yang namanya pertandingan final tunggal 1-1. Malah 4 tim juara grup masuk ke babak grup final. Jadi mereka semua saling ketemu, dan tim yang poinnya paling tinggi di akhir, dialah juaranya. Aneh kan? Dan ngomongin soal juara, Brasil sang tuan rumah, kelihatannya udah nggak bisa dihentikan. Mereka kayaknya emang ditakdirkan buat jadi juara. Perjalanan mereka mulus banget, dan pas masuk babak grup final, performa mereka wah beneran bikin ngeri tim lain. Di pertandingan pertama babak final aja, mereka langsung menggila. Swedia dihajar 7-1. Ini bener-bener kayak ngasih pesan ke semua orang, kami siap juara. Belum cukup, di pertandingan berikutnya giliran Spanyol yang jadi korban. Di Lumak 6-1, mereka cetak gol kayaknya gampang banget. Dan ya, di seluruh Brazil, orang-orang udah mulai siap-siap pesta, tinggal nunggu pengumuman resminya aja. Tapi, di tengah kepercayaan diri Brasil yang udah setinggi langit itu, Piala Dunia ini sebenarnya udah ngasih pertanda. Pertanda kalau hal yang nggak mungkin pun bisa terjadi. Jauh sebelum babak final, ada satu kejutan super besar yang mengguncang dunia sepak bola. Bayangin aja, tim Amerika Serikat yang isinya pemain-pemain paruh waktu berhasil ngalahin Inggris yang waktu itu dianggap salah satu tim terkuat di dunia. Ini jadi pengingat keras bahwa di turnamen ini, status favorit itu nggak ada artinya. Nah, semua drama ini akhirnya membawa kita ke hari penentuan. Sementara Brasil pesta gol, Uruguay justru harus berjuang mati-matian buat menang. Hasil-hasil ini bikin pertandingan terakhir antara Brasil lawan Uruguay jadi kayak, ya, final yang sesungguhnya. Dan ini poin paling pentingnya. Brasil itu udah unggul poin. Jadi mereka bahkan nggak perlu menang, cuma butuh hasil seri. Bayangin, main di kandang sendiri di depan ratusan ribu fans, cuma butuh seri buat jadi juara dunia. Koran-koran udah nyetak berita kemenangan mereka. Medali emas bahkan udah diukir dengan nama-nama pemain Brasil. Pesta udah dimulai sebelum pertandingan selesai. Dan bener aja, baru mulai babak kedua, Brasil langsung cetak gol. Stadion Maracana meledak, rasanya kemenangan udah pasti di tangan. Tapi, Uruguay, mereka nggak mau nyerah gitu aja. Mereka menyamakan kedudukan di menit ke-66. Suasana jadi agak tegang. Sampai akhirnya, di menit ke-79, sesuatu yang nggak pernah ada dalam skenario terjadi. Alcides Giglia mencetak gol kedua untuk Uruguay. 2-1, skor akhir, Uruguay 2, Brasil 1. Di luar dugaan, melawan semua prediksi, di tengah stadion paling berisik di dunia yang tiba-tiba jadi sunyi senyap, Uruguay jadi juara dunia untuk kedua kalinya. Hasil ini tentu saja meninggalkan luka yang sangat dalam bagi Brasil.
Tapi di sisi lain, hasil ini mengukuhkan nama Uruguay dalam buku legenda sepak bola dunia. Dan kalau kita lihat klasemen akhirnya, kelihatan banget betapa tipisnya perbedaan mereka. Uruguay jadi juara dengan selisih cuma 1 poin aja di atas Brazil. 1 poin. Jadi, inilah peringkat akhirnya. Uruguay juara, Brasil kedua. Sebuah hasil akhir yang, jujur saja, nggak ada satu orang pun yang menduganya. Dan meskipun akhirnya mereka patah hati, pemain Brazil Ademir tetap jadi pencetak gol terbanyak di turnamen ini dengan 8 gol. Yah, mungkin ini cuma jadi penghiburan kecil buat tim yang udah sangat-sangat dekat dengan gelar juara. Jadi, ini adalah kisah tentang harapan yang membumbung tinggi, tentang kebanggaan sebuah bangsa, dan tentang kekalahan yang luar biasa mengejutkan. Ini bikin kita bertanya-tanya ya, apakah Maracanazo ini adalah kekalahan yang paling menyakitkan sepanjang sejarah olahraga?